Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembari kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita menyempatkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan lewat renungan harian di hari Senin 2 Desember 2024. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Hosoman nihalak saluhu nadohamu alani goarhu, alai namanahan rodi ujungna, ido baluauna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibenci karena mengikut Yesus menjadi bagian dari kehidupan orang yang percaya. Meskipun demikian, orang percaya harus tetap bertahan jika mengalami hal demikian. Sebab ketika kita tidak bertahan, maka keselamatan itu tidak menjadi bahagian dari kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang mengikut Yesus akan mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, dan bahkan banyak penderitaan. Berbagai cara dilakukan banyak orang agar terhindar dari penderitaan itu, agar terhindar dari penganiayaan itu. Lewat renungan hari ini, hendak diingatkan bagi kita bahwa kita sebagai pengikut Yesus, kita akan mengalami banyak pergumulan, banyak mengalami tantangan. Tetapi dalam hal ini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah di dalam Kristus akan menderita aniaya. Dan saat kita menjadi pengikut Kristus, Dia tidak pernah menjanjikan berbagai keuntungan dan kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para pengikutnya akan menderita dan disesah, dan kita akan dibenci semua orang oleh karena namanya. Tetapi orang yang bertahan, dia akan diselamatkan. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat Tesalonika, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 3-4. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun kita mengalami penganiayaan, pergumulan dan tantangan, sama seperti yang sudah dihadapi oleh Rasul Paulus demi mempertahankan imannya. Mungkin kita pada saat ini sering dihina, sering dicemooh, bahkan sering dikucilkan karena iman kita. Tetapi dalam firman Tuhan, dalam Matius 5 ayat 10-11 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan apapun yang terjadi, dihambat, dimusuhi, dikucilkan, disiksa, dan dikhianati, kita tetap harus bersandar kepada Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus akan selalu menuntun kita di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Walaupun kita dibenci, sepatutnya kita setia dalam iman sampai akhir. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Terlebih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami, mengajari kami,
di dalam melakukan firman-Mu, di dalam mengaplikasikan firman-Mu. Berkati kami Tuhan dalam aktivitas kami satu hari ini. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Perhalado dan Jemaat HKBP Palaran mengucapkan selamat ulang tahun untuk Jemaat Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Terlebih untuk Amang Puringgas Siagian yang berulang tahun ke-35 tahun. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan segala macam pengetahuan. Sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.